Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Analisis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi di Sekolahan Dasar Muhammadiyah Sumber Asri. Rumusan masalah. Satu, ketidakmampuan dalam mengelola pembayaran manual. Bagaimana sistem pembayaran berbasis teknologi dapat mengatasi kesulitan dalam mengelola pembayaran manual di SD Muhammadiyah Sumber Asri. Dua, efisiensi dan akurasi dalam proses pembayaran. Sejauh mana sistem pembayaran berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pembayaran di SD Muhammadiyah Sumber Asri. Tiga, penerimaan dan adaptasi pengguna. Bagaimana tingkat penerimaan dan adaptasi guru, siswa, dan orang tua terhadap penggunaan sistem pembayaran berbasis teknologi di SD Muhammadiyah Sumber Asri. Untuk metode penelitian, yaitu waktu dan tempatnya mulai dari tanggal 14 Mei 2024 sampai tanggal 9 Juni 2024 di tempat Sekolah Dasar Muhammadiyah Sumber Asri. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan observasi, menyusun lembaran observasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, mengadakan briefing dengan anggota kelompok mengenai tujuan dan prosedur penelitian. Yang kedua itu mengumpulkan data, mengumpulkan semua data yang telah dicatat dalam observasi, mengumpulkan informasi tambahan dari wawancara singkat. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Berikutnya adalah perancangan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Untuk merancang sistem pembayaran berbasis teknologi, pertama-tama perlu dilakukan analisis kebutuhan sebagai berikut. Pertama, kebutuhan fungsional. Pertama adalah pengguna, siswa, dan orang tua dapat melakukan pembayaran secara online. Yang kedua, sistem dapat mencatat dan menyimpan riwayat transaksi. Yang ketiga, notifikasi pembayaran berhasil atau gagal. Lalu kebutuhan non-fungsional. Yang berikutnya adalah keamanan data transaksi dan privasi pengguna, ketersediaan sistem, uptime tinggi, kemudian penggunaan user friendly. Berikut adalah rancangan dari usage diagram. Pertama, admin, dia akan mengelola data siswa. Pertama akan login terlebih dahulu, lalu dia mengelola data siswa, validasi, dan mengelola pembayaran. Berikutnya siswa akan melakukan input data, dari input data akan berproses ke input pembayaran, lalu ke informasi pembayaran. Setelah itu, siswa bisa memilih opsi pembayarannya, di antaranya ada SPP, UPS, perlengkapan daftar ulang. Berikutnya akan menampilkan laporan pembayarannya. Lalu activity diagram. Siswa melakukan tindakan membuka website, lalu sistem akan menampilkan user interface menampilkan website, lalu website itu akan menuju ke login. Dari login, siswa melakukan login dan input username dan juga password. Lalu sistem akan verifikasi username dan password tersebut, ya atau tidak. Lalu akan menampilkan halaman pembayaran. Lalu siswa melakukan pembayaran dan sistem akan mengkonfirmasi pembayaran. Lalu informasi pembayaran akan ditampilkan notifikasi pembayaran berhasil ke siswa. Lalu admin akan mengelola notifikasi pembayaran, terima pembayaran, dan konfirmasi dari admin. Oke, sekuen diagram siswa akan dibacakan oleh saudara Budi. Baiklah, saya Budi Atadi. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram siswa. Untuk yang pertama-tama pada sequence diagram siswa ini, siswa akan login dan memasukkan username lalu password. Setelah itu ia akan memilih metode pembayarannya dan melakukan pembayaran. Setelah itu sistem akan memverifikasi pembayaran si siswa. Setelah sudah diverifikasi, pembayaran tersebut akan dikirimkan ke admin. Setelah admin menerima pembayaran, ia akan mengkonfirmasi kepada sistem. Setelah itu sistem akan memberikan notifikasi laporan pembayaran kepada siswa tersebut. Lalu untuk yang sequence diagram admin, pertama-tama admin akan login dan memasukkan username, password juga.
Setelah itu ia akan melihat pembayaran dari para siswa. Setelah admin menerima pembayaran, dan setelah sistem menampilkan pembayaran dari siswa, notifikasi pembayaran akan muncul pada admin. Lalu untuk kelas diagram, di sini ada 3 database, yaitu siswa yang di dalamnya ada ID siswa, NIS, nama, kelas, tahun ajaran, alamat, username siswa, password siswa, dan level. Untuk data pembayarannya ada ID user, nama user, data pembayaran. Lalu untuk laporan pembayaran ada nama siswa, ID user, username, dan laporan pembayaran. Selanjutnya untuk package diagram. Di sini terdapat siswa. Setelah siswa mengisi pembayaran siswa akan divalidasi oleh sistem. Setelah itu, sistem memvalidasi pembayaran dari siswa. Sistem akan menampilkan laporan pembayaran berupa notifikasi kepada siswa. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.